Katakanlah masyarakat itu memiliki daya beli yang turun yang luar biasa. Orang mengatakan terjadi inflasi. Kamu ini hanya sekilas saja. Iki mung sak bait tok gitu ya dari sebuah ilmu ekonomi yang tidak diajarkan di sekolah. Sekolah nggak akan diajari tentang ini, nggak akan. Mergo nek ngerti tentang sistem ekonomi yang sebenarnya nggak mau sekolah. Kenapa inflasi harus terjadi dan mesti terjadi? Akan sangat sulit dikendalikan. Kenapa? Harga sesuatu yang dulunya itu hanya Rp1.000 di tahun 60, di tahun 65 saat redenominasi di tahun 64, 63 kemudian begitu. Artinya pada saat juga terjadi seperti sekarang ini angka 03 itu dihilangkan dan seterusnya bla 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 begitu ya. Inflasi pasti terjadi. Selama sistem percetakan uang itu terus dilakukan, inflasi pasti terjadi. Antara real sebagai kolateral. Oke, genah gak aku ngomong ini ya. Pada saat ada sebuah sistem, kalau orang tuh mencetak uang, kemudian dia harus meletakkan jaminan, katakanlah emas di bank, kowe nek duwe emas dengan jumlah tertentu, kamu serahkan ke bank, kemudian sama BI, jika ini adalah jumlah tertentu, maka diserahkan ke World Bank, Bank Dunia, umpamanya kan begitu, ini contoh saja. Kemudian kamu nanti akan mendapatkan bentuknya ada MOU-nya begitu, bunganya kamu memperoleh bunganya, jadi itu tidak lagi menjadi hakmu, itu akan dihaki oleh negara atau bahkan dunia begitu. Udah sampai di sini saja. Biar keterangannya, kingko sekolah neng gigi ya. Saya cuma ngomong begini. Pada saat kemudian contoh, ini salah satu sistem kolateral, kemudian sistem obligasi, kemudian sistem ini nggak akan diajarkan di sekolah, nggak akan diajarkan. Guru ini mungkin nggak dong, gitu ya. Jadi pada saat kowe kindik bank, kemudian kowe setor duit 10 yoto, kowe setor duit 10 yoto, katakanlah setor duit ya 10 juta. Kemudian setelah kowe setor duit berarti bank upamane ini bank tak setori 10 yoto, akhirnya bank itu punya uang 10 juta, bener ya. Kemudian si Wahyu datang pinjem uang, dia pinjem uangnya tidak mungkin bisa 10 juta karena di brankasnya hanya ada 10, harus ada yang tersimpan di kas, itu 8%, asumsikan 10%, sehingga ini yang disetor, yang di brankas katakanlah 1 juta, jadi ada 9 juta yang bisa dioperasionalkan. Wahyu datang kemudian pinjam 9 juta, bener? 9 juta Wahyu pinjam. Setelah pinjam 9 juta, tentu tidak dibawa pulang, ditabungkan lagi di bank itu, bener? Ditabungkan, nggak mungkin dihabiskan, ditabungkan lagi. Berarti di bank tadi ada duit berapa? 10 setoran kamu dan 9, berarti ada 19 juta. Faktanya ada hanya 10 juta, kan begitu. Kalau ada orang pinjam lagi, karena tadi si Wahyu menyotorkan 9 juta karena belum dioperasionalkan langsung, dia bisa pinjam 8 juta. Berarti di bank ada duit berapa? 10 tambah 9 tambah 8. Ada berapa? 27. Berarti ada 27 juta. Faktanya itu berangkat dari 10 juta dari simpanan. Paham? Inilah yang menjadikan pasti inflasi dan bla 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 bla. Gak iso disalahke. Sistemnya memang dibuat begitu. Sistem moneter itu dibuat seperti itu. Ini hanya sebagian kecil dari sebuah subbagian dari subbagian dalam sebuah sistem ekonomi, sistem perbankan. Ya, saya cerita ini, saya nggak bisa membayangkan kowe besok, bapak mbahmu mbahmu dulu itu kalau beli tanah dan membuat rumah itu hanya cukup dengan gaji pas-pasan atau dengan pemasukan income yang pas-pasan, bisa beli rumah, bisa beli mergo tempe dulu regane hanya 100 rupiah. Zaman mbahmu, saiki 10.000, berapa persen inflasinya? Ojo tenang-tenangnya ya kowe iki. Keadaanmu tuh semakin rumit, semakin runyik. Nek kamu tuh hanya mau mentingke maca, mau mentingke penampilan. Kalau wong biyen ditakoki JSD, JSMP cita-citamu apa? Polisi, apa TNI, apa dokter, numpak helikopter. Saiki cah SD iki ditakoki cita-citamu apa? YouTuber, TikToker. Rusak ini kan gitu lah. Kamu itu menghadapi situasi yang sama sekali tidak nyaman ke depan, tergantung bagaimana sikapmu sekarang ini, bagaimana.
didukung karo wong tuamu sing gak dong, dituruti karepe si anak,